Oke bro, ketemu lagi bareng Om Bejo di sini. Nah untuk kali ini kita akan membahas tentang latihan soal atau contoh soal dari rangkaian listrik yang udah pakai hukum satu dan 2 Kirchhoff, atau kita lebih kenalnya pakai aturan loop gitu kan ya. Oke, ini ada rangkaian listrik nih, ada dua buah baterai nih kan ya. Ada 6 volt, hambatan dalamnya 1 ohm. Baterai kedua juga 6 volt, hambatan dalamnya 1 ohm. Dihubungkan pada hambatan 2 ohm, 5 ohm sama 3 ohm. Berarti kan ini kelihatan tuh ada dua buah kamar kan ya, atau dua buah kotak. Nah, ingat nih berarti kita udah pakai aturan loop. Aturan loopnya boleh kamu baca lagi di materi soalnya ya, atau materi soal, materi pembelajarannya tentang hukum 2 Kirchhoff dan hukum satu Kirchhoff. Oke. Nah, aturannya yang pertama apa nih? Karena ada dua buah baterai, berarti di situ ada arus yang mengalir kan? Nah, yang ditanya kuat arus pada hambatan 3 ohm, berarti yang melewati 3 ohm nih yang akan kita cari. Oke, kita bikin dulu arah arusnya. Ingat yang namanya arus itu biar gampang itu kan berarah dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, yang mana ohm kutub positif itu? Nah, yang kutub positif itu yang panjang nih, yang negatif itu yang pendek. Oh, berarti kalau begitu untuk loop yang pertama atau untuk baterai yang pertama arusnya ke sana kan ya. Tuh, set. Oh, berarti kita simpulkan deh. Ini I1 aja ya. Nah, arus pada baterai satu. Kemudian untuk baterai yang kedua berarti kan ini kan kutub positif itu. Nah, berarti arus ke sana. Oh, berarti ini kita simpulkan arah arusnya ke sana, berarti I2. Ingat nih, I1 sama I2 kan arahnya pada kemana? Set, set, pada masuk ke sini ya. Oke, berarti ini kita simpulkan I1 sama I2-nya pada masuk. Jadi I berapa? I3. Oke. Nah, dari diagram ini berarti yang namanya I1 ditambah I2 itu nilainya sama dengan I3 gitu kan ya. Oke, ini berarti hukum apa nih? Hukum satu Kirchhoff. Ntar kalau misalkan ditanya I1 berarti ya I3 min I2. Kalau ditanya I2 berarti I3 min I1 gitu. Oke. Nah, langkah pertama sudah, artinya udah menentukan arah arus. Yang kedua kita tentukan arah apa nih? Arah loopnya. Nah, ingat arah loop itu boleh secara sembarang, tapi biar memudahkan kita berarti searahkan dengan arah arus yang udah kita buat. Oke, berarti loop yang pertama atau kotak yang pertama nih arah loopnya kemana? Karena arusnya ke sana, berarti arah loopnya juga kita bikin ke sana. Oh, berarti ini loopnya searah jarum jam gitu kan ya. Ini loop satu, kita simpulkan loop satu deh. Oke, ini loop satu. Loop satu. Kemudian loop 2-nya mana? Loop 2-nya kan arah arusnya ke sana, berarti arah loopnya juga ke sana. Oke, ini berarti berlawanan jarum jam. Berarti ini kita simpulkan loop 2. Oke, berarti ada berapa loop tuh? Ya, ada dua buah loop. Oke, oke, baru kita gunakan alat hitungnya, hukum 2 Kirchhoff. Masih ingat hukum 2 Kirchhoff? Betul, sigma I dikali R ditambah sigma baterai nilainya sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, karena ada dua loop ya berarti kita harus kerjakan satu persatu. Untuk loop satu nih, oke, loop satu dulu. Oke, loop satu. Oke, loop satu ya hukum Kirchhoff dulu, sigma I kali R ditambah sigma baterai nilainya harus sama dengan 0 kan ya. Nah, di loop satu berarti kamu perhatikan loop satu aja nih. Arus yang mengalir di loop satu ada berapa? Ada I1 sama I3. I1 melewati berapa ohm? 2 ohm sama 1 ohm. Oh, berarti 2 tambah 1 3, atau boleh deh pelan-pelan saja. Berarti I1 dikali hambatannya kan I kali R nih. Berarti R yang 2 ohm ditambah yang 1 ohm. Karena yang 2 sama 1 ohm itu dilewati oleh arus I1. Kemudian ini ada I3. I3 melewati hambatan yang berapa ohm? Oh, 3 ohm. Berarti ditambah gitu kan ya. Nah, karena ini sigma nih. Nah, berarti I3 dikali hambatannya 3 kan ya. Oke, ini 3 ohm. Oke, kan nggak ada arus lagi ya, sudah berarti plus tuh ditambah lagi jumlah baterainya. Baterainya lihat nih. Nah, yang namanya baterai ntar ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, cara nentuinnya gini. Nah, ini loop kan udah kita bikin nih arah loop. Set, berarti ketemu kutub siapa dulu? Oh, kutub negatif dulu. Oh, berarti kamu kasih tanda di sininya berarti negatif 6 volt. Nah, gitu nilainya sama dengan 0. Oke, yuk kita jumlahin 2 kali 1, 2 tambah 1 3, 3 kali I1 berarti 3I1 ditambah 3I3 nilainya
min 6 sama dengan 0, berarti pindah ruas aja langsung, berarti positif 6 ya. Oke, kamu sederhanakan boleh, bagi 3 semuanya boleh Om, boleh. Berarti ini I 1 ditambah I 3 nilainya sama dengan 2. Nah, ini persamaan 1 gitu ya, anggap. Oke, itu untuk loop 1. Loop 2 pakai si biru deh Om, boleh. Berarti ini loop 2 deh. Nah, ini loop 2 sama persamaannya, sigma I dikali R ditambah sigma baterai nilainya sama dengan 0. Di loop 2 berarti ada I2 sama I3. I2 melewati hambatan 5 sama 1. Oke, berarti boleh pelan-pelan juga boleh. Berarti I2 dikali 5 ditambah 1 ditambah lagi I3 melewati 3 ohm, tetap I3 itu melewati 3 ohm. Nah, ditambah sama tentuin nih negatif atau positif. Oh, ketemu negatif, berarti di sini juga negatif 6, nilainya sama dengan 0. 5 tambah 1 berarti 6 I2 ditambah 3 I3, pindah ruas jadi positif 6. Boleh kamu sederhanakan lagi, bagi 3 berarti ini 2 I2 ditambah I3 nilainya sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang ke 2. Nah, berarti kan ada dua persamaan tuh, ada I1 tambah I3 sama dengan 2, sama 2I2 ditambah I3 sama dengan 2. Nah, yang akan kita cari itu kan siapa? I3 kan ya. Artinya I3 itu yang melewati hambatan 3 ohm sesuai dengan soalnya. Oke. Nah, di sini ada I1, di sini ada I2. Berarti kan belum sama tuh. Berarti boleh kamu samain. Ingat nih, nah, alatnya kan itu. Nah, tuh ke sana. Berarti kalau mau mengubah I1 berarti I1 itu apa? I3 min I2. Jadi si I1-nya kamu ubah tuh. Berarti I3 min I2, nah, ditambah lagi ini kan ya I3 nilainya sama dengan 2. Berarti ini I3 tambah I3 jadi 2 I3 min I2 nilainya sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kan udah ini I3, ini I2, ini I3, ini I2. Tapi kalau ini 2 berarti ini masih 1, berarti harus dikali dulu berapa? Oke, biar sama berarti ini yang ini dikali 2. Oke, ntar hasilnya langsung ke sana aja deh. Oke, berarti kalau 2 kali 2 I3 berarti 4 I3. Nulisnya di sini aja ya. Nah, biar sama 4 I3. 2 kali min I2 berarti min 2 I2 gitu kan ya. 2 kali 2 nilainya sama dengan 4. Oke. Nah, baru ini di apa ini? Kamu kenal di matematika di eliminasi. Yang akan kita cari kan I3 ya. Nah, berarti yang harus hilang I2. Biar hilang ini plus 2, ini min 2, berarti ditambah atau dikurang? Betul, ditambah. Ini kan hilang tuh 0. Berarti I3 tambah 4 I3 berarti 5 I3. Nilainya sama dengan 2 tambah 4 6. Berarti I3 sama dengan 6 dibagi 5. 6 bagi 5 itu berapa? 1,2. 1,2 apa yo? Ampere. Oke. Nah, berarti jawaban yang mana? Yang A. Oke. Nah, itu jawaban I3. Berarti 1,2 ampere. Nah, ada pertanyaan, gimana Om kalau misalkan mau cari I1 yang ini? Boleh. Berarti ntar kamu pakai persamaan yang ini. Berarti I1 ditambah I3-nya kan udah dapat berapa? 1,2. Nilainya sama dengan berapa di sini? 2. Berarti I berapa ini? Oke, I1 ya. I1 berarti nilainya sama dengan 2 dikurangi 1,2. Berarti ini 0,8 ampere. Terus gimana Om kalau mau nyari I2? Ya boleh ke sini aja. I1-nya kan 0,8 ditambah I2. I3-nya udah dapat berapa? 1,2. Berarti I2-nya itu 1,2 dikurangi 0,8. Berarti 0,4. Tuh, berarti kan kamu ntar dapat semuanya. Dapat I2, dapat I1, dapat I3. Oke. Nah, itu metode untuk rangkaian listrik menggunakan loop gitu kan ya. Ada loop, misalkan kalau ada 2 kotak berarti kamu bikin 2 loop. Ntar ke bawahnya pakai hukum 2 Kirchhoff yang ini nih. Oke, jadi tentukan I yang mana saja, melewati hambatan apa saja. Oke, silakan ini di review lagi kalau misalkan ada beberapa yang kamu masih bingung. Jadi diresapi dulu. Nah,
silakan ntar untuk lebih jelasnya lagi, untuk memastikannya lagi, kita coba ke latihan soalnya. Semoga ini dapat bermanfaat buat lo semuanya. Dadah, assalamualaikum.